Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Amin ya robbal alamin. Hari ini aku mau mengajak kalian untuk membahas suatu konflik atau tragedi antar etnis yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, tempatnya di Kalimantan Tengah atau Sampit. Tragedi ini itu melibatkan dua suku, yaitu suku Madura dan suku Dayak Kalimantan. Nah, karena tempatnya itu di Kalimantan atau wilayah Sampit Kalimantan Tengah, konflik ini disebut dengan tragedi Sampit. Seperti apa kisahnya? Simak terus video ini sampai selesai. Sebelumnya aku ingin menyampaikan kepada kalian bahwa aku buat video ini bukan untuk menyudutkan, mendiskreditkan, atau menyalahkan pihak-pihak tertentu. Nah, video ini aku buat murni sebagai bentuk kecintaan kita terhadap sejarah, serta agar kita itu bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi di masa lalu. Serta kita berharap bahwa konflik-konflik seperti ini itu tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Oke, kita mulai dari sejarah keberadaan orang-orang suku Madura di tanah Kalimantan. Seperti yang kita ketahui guys, bahwa salah satu permasalahan utama yang ada di Pulau Jawa dan pulau sekitarnya, termasuk Pulau Madura, adalah masalah kepadatan penduduk. Nah, dengan padatnya penduduk, maka otomatis ruang-ruang untuk berusaha, membuka lahan pertanian, bercocok tanam, berkebun, itu semakin sempit. Nah, dengan itu, persaingan hidup pun akan semakin ketat. Nah, oleh karena itu, sekitar tahun 1930-an, pemerintah kolonial Belanda membuat suatu program yang diberi nama transmigrasi. Apa itu transmigrasi? Transmigrasi adalah memindahkan sebagian dari penduduk yang sudah sangat padat di Pulau Jawa ini ke pulau-pulau yang belum terlalu padat penduduknya, seperti Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang ada di Pulau Madura. Waktu itu, Pulau Madura ini juga dikategorikan sebagai pulau yang sudah padat penduduknya. Sehingga sebagian mereka ini juga ditransmigrasikan ke Pulau Kalimantan. Nah, mulai saat itu guys, terdapatlah orang-orang suku Madura di Pulau Kalimantan sebagai perantau. Seperti yang kita ketahui guys, bahwa orang-orang Madura ini jiwa perantaunya kuat sekali. Mereka bekerja keras, tekun, ulet, pantang menyerah, sehingga mereka bisa dibilang sukses sebagai seorang perantau di tanah Kalimantan. Mereka bekerja di beberapa sektor seperti pertanian, perkebunan, perikanan, industri kayu, maupun perdagangan. Dengan jiwa kerja atau semangat kerja yang kompetitif tersebut, maka suku Madura ini akhirnya lama-kelamaan mendominasi perekonomian yang ada di Pulau Kalimantan. Sehingga lama-kelamaan karena dominasi ekonomi yang dikuasai oleh orang-orang Madura ini, maka terjadilah apa yang disebut dengan kesenjangan sosial antara suku Madura dengan suku lokal Kalimantan, yaitu suku Dayak. Sekarang kita beralih ke suku asli Kalimantan, yaitu suku Dayak. Nah, berbanding terbalik dengan suku Madura, seperti yang kita ketahui kan, bahwa suku Dayak ini mereka punya budaya hidup yang berdampingan dengan alam. Mereka biasa menjalankan hidup dengan makmur, sejahtera, damai, ya kira-kira seperti itulah. Nah, terhadap masyarakat Dayak ini, mereka bukan hanya menghadapi kesenjangan sosial, tetapi masyarakat suku Dayak ini, mereka itu sudah seringkali dan kerap kali mengalah dan terdesak di tanah mereka sendiri. Beberapa kali mereka itu harus pergi atau berpindah-pindah tempat karena adanya perluasan lahan industri kayu, sehingga mendorong mereka untuk lebih menjauh dan masuk lagi ke dalam hutan. Selain itu, ketidakadilan hukum seringkali dirasakan oleh orang-orang Dayak ini ketika mereka menjadi korban sebuah perselisihan. Berbagai masalah itu dihadapi oleh orang-orang suku Dayak ini. Dalam hubungan sosial, mereka itu sedikit punya sudut pandang yang negatif terhadap sekelompok orang-orang Madura. Karena ada orang-orang Madura yang sering terlibat aksi kriminal seperti pencurian, perampokan, maupun penjamretan. Serta sikap tegas dan cenderung mengarah kepada keras yang dimiliki oleh orang-orang suku Madura ini menjadikan tantangan tersendiri untuk suku Dayak menjalin interaksi sosial dengan suku Madura. Selain itu guys, terdapat nilai-nilai yang berbeda dan saling bertolak belakang antara kedua suku. Contohnya, seperti suku Madura.
Membawa celurit atau senjata tajam adalah suatu hal yang biasa bagi mereka karena mereka terbiasa melakukan itu. Namun tidak dengan suku Dayak. Mereka hanya membawa sajam sejenis mandau dan lainnya itu hanya ketika hendak berburu atau ketika akan berperang saja. Sehingga ketika terjadi suatu permasalahan yang sebenarnya itu permasalahan kecil, karena adanya kesalahpahaman, maka bisa saja menjadi sebuah konflik yang besar. Menurut beberapa sumber, guys, bentrokan pertama antara suku Dayak dan suku Madura ini itu terjadi di sebuah desa yang bernama Desa Karangpangi. Setelah peristiwa Karangpangi ini, ada suatu kejadian yang membuat hubungan antar kedua etnis ini semakin merenggang. Di mana ada suatu kejadian yang menewaskan seorang suku Dayak yang bernama Sandong. Sandong ini tewas akibat perkelahian dengan suku Madura. Dia tewas di sebuah tempat hiburan di Desa Pertambangan Emas Ampalit. Sebenarnya guys, peristiwa ini tuh sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Namun karena mungkin lambannya proses penanganan, hal itu tidak dapat membuat keluarga Sandong dapat menahan amarahnya. Tepat 2 hari setelah tewasnya Sandong ini, ada sekitar 300 orang Dayak itu pergi menuju tempat meninggalnya Sandong. Mereka bertujuan untuk mencari dan menangkap pembunuh Sandong. Namun karena mereka tidak menemukan atau mendapatkan pelaku pembunuhan Sandong ini, mereka melampiaskan kemarahan mereka dengan membakar sekitar 9 buah rumah, 5 buah motor, 2 unit mobil, dan 2 tempat hiburan karaoke yang semuanya itu milik suku Madura. Nah, akibat serangan itu, sekitar 1.300 warga Dayak terpaksa mengungsi dari rumah mereka. Kerusuhan ini kemudian meluas sampai ke daerah Sampit, Kalimantan Tengah. Karena ada isu waktu itu yang menyatakan bahwa pelaku pembunuhan Sandong ini bersembunyi di Sampit. Konflik terus berlanjut. Sekitar tanggal 18 Februari tahun 2001, sekelompok masyarakat Dayak kembali melakukan penyerangan kepada sebuah rumah yang bernama Matayo. Dengan peristiwa itu, Matayo beserta dengan 5 anggota keluarganya tewas terbunuh. Lihat penyerangan yang dilakukan oleh warga Dayak terhadap warga Madura yang bernama Matayo tadi, warga Madura kemudian melakukan serangan balasan. Mereka menyerang sebuah rumah warga Dayak yang bernama Timil. Sehingga dalam serangan itu, seisi rumah kerabatnya Timil itu tewas terbunuh. Konflik kemudian semakin meningkat dan memanas. Masyarakat Madura kemudian melakukan sweeping ke pemukiman penduduk Dayak. Nggak hanya melakukan sweeping saja, mereka berani mendeklarasikan bahwa Sampit adalah Sampang kedua. Nah, penduduk-penduduk Dayak mereka terdesak. Kemudian mereka berlarian menyelamatkan diri menuju ke dalam hutan. Nah, melihat serangan ini, ketua adat suku Dayak pada saat itu marah sekali kepada masyarakat suku Madura ini. Bahkan ketua adat suku Dayak menyampaikan sebuah ultimatum yang isinya apabila dalam 2 hari orang-orang Dayak ini tidak keluar dari Sampit, maka mereka harus siap-siap diperangi oleh suku Dayak. Namun sayangnya guys, ultimatum tersebut tidak diindahkan atau dihiraukan oleh suku Madura. Lanjut ceritanya guys, karena ultimatum yang diberikan oleh ketua dan suku Dayak itu tadi tidak diindahkan atau tidak dihiraukan oleh suku Madura, maka pada tanggal 20 Februari tahun 2001, masyarakat suku Dayak dari berbagai tempat seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Barito, Pangkalan Bun, semuanya berbondong-bondong menuju wilayah Sampit melakukan serangan terhadap suku Dayak. Perang besar antara kedua etnis tidak bisa dihindarkan lagi. Masyarakat Dayak yang sudah lama memendam amarah terhadap masyarakat Madura ini itu melampiaskan kemarahan mereka pada peristiwa itu. Teriakan minta tolong, kobaran api, jenazah bergelimpangan di mana-mana, darah berceceran, sehingga membuat suasana Sampit semakin mengerikan, menakutkan, dan mengenaskan. Dan yang lebih mengerikan lagi, sebagian dari mayat-mayat yang bergelimpangan itu, sebagian besar tanpa kepala. Berbagai senjata itu digunakan dalam pertempuran ini. Masyarakat Dayak mempersenjatai diri mereka dengan mandau, tombak, parang,
dan senjata api. Begitu juga dengan masyarakat Madura, mereka mempertahankan diri dengan menggunakan celurit dan senjata-senjata tajam lainnya. Diceritakan dari beberapa sumber guys, bahwa saat itu masyarakat Dayak ini tidak melakukan penyerangan atau mengganggu suku-suku lain yang ada di Kalimantan saat itu. Mereka hanya melakukan serangan terhadap suku Madura saja. Setelah peristiwa yang sangat mengenaskan, mengerikan, dan sangat menakutkan itu, pada tanggal 21 Februari tahun 2001, tepatnya Rabu sore, masyarakat Dayak berhasil sepenuhnya menguasai Sampit dari orang-orang Madura. Akibat serangan itu guys, sekitar 500 orang lebih meninggal secara mengenaskan. Puluhan ribu rumah dibakar, ratusan ribu warga Dayak terpaksa diungsikan dari Sampit. Sebenarnya guys, peristiwa ini tidak bisa diceritakan dengan kata-kata, saking mengerikannya kejadian saat itu. Mungkin kalian bisa bayangkan ketika kalian berada di konflik seperti itu, melihat mayat-mayat bergelimpangan, darah-darah berceceran, dan orang-orang berteriak histeris, dan kebingungan dan kelinglauan yang dirasakan oleh warga-warga Madura, karena mereka harus diungsikan dari rumah-rumah mereka. Guys, jangan sampai peristiwa ini terjadi lagi di masa yang akan datang ya guys. Di akhir konflik ini, pihak keamanan menangkap 2 pejabat lokal yang diduga sebagai dalang provokator kerusuhan. Mereka adalah Fedlik dan Louis. Fedlik dan Louis ini mengaku sudah beberapa kali melakukan pertemuan untuk menyiapkan aksi kerusuhan ini. Serta mereka juga rela mengeluarkan beberapa uang untuk melakukan aksi provokator, sehingga terjadilah konflik yang sangat mengenaskan ini. Setelah peristiwa konflik ini guys, itu masyarakat Dayak tidak lagi mengizinkan masyarakat Madura untuk menetap atau tinggal di Sampit, Kalimantan Tengah. Guys, selain peperangan yang sangat menakutkan ini, pada peristiwa konflik antar etnis di Kalimantan Tengah ini, itu sering sekali terjadi peristiwa yang berada di luar nalar manusia, alias lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat mistis. Beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat suku Dayak kembali mempraktekkan tradisi ngayau. Nah, tradisi ngayau ini guys adalah tradisi suku Dayak mengumpulkan kepala manusia. Nah, kepala-kepala manusia ini adalah kepala musuh mereka ketika mereka merasa terancam, terdesak, atau dalam keadaan pertempuran. Nah, sebenarnya guys, tradisi ngayau ini itu sudah diberhentikan atau tidak dilakukan lagi oleh masyarakat suku Dayak pada tahun 1984 pada sebuah perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Tumbang Anoy. Dalam perjanjian ini, seluruh masyarakat adat suku Dayak itu bersepakat untuk tidak lagi melakukan tradisi ngayau. Namun guys, pada saat peperangan yang dilakukan oleh suku Dayak melawan suku Madura di Sampit waktu itu, diyakini suku Dayak ini kembali mempraktekkan tradisi ngayau yang sudah lama mereka kubur tersebut. Nah, akibatnya guys, pada peristiwa ini ada sekitar lebih dari 500 jenazah yang sebagian besar merupakan orang-orang Madura itu tewas secara mengenaskan dengan tanpa kepala. Waduh guys, ini sangat mengerikan sekali ya guys. Yang kedua, ritual adat suku Dayak yang sangat mengerikan. Dikisahkan guys, pada konflik antar etnis yang terjadi antara suku Dayak dan suku Madura ini, ada seorang komandan Korps Brimob yang bernama Kris. Kris ini pada saat itu ditugaskan ke Sampit untuk menengahi keributan yang sedang terjadi. Nah, pada saat itu, si Kris ini sedang berjaga mengamankan pengungsi Madura di sebuah sekolahan. Guys, awalnya kondisi itu aman terkendali. Sebelum datangnya sekelompok warga Dayak, mereka meminta izin dan memerintahkan Kris untuk mundur. Pak Kris, tolong mundur, kami akan melakukan pembantaian terhadap suku Madura yang ada di dalam. Sebagai pihak keamanan, jelas Kris menolak permintaan dari ketua suku Dayak tersebut. Mereka mengatakan, kalau kalian ingin masuk, kalian akan berhadapan dengan kami selaku pihak keamanan.
Setelah tidak mendapatkan izin dari Kris untuk melakukan pembantaian, ketua adat suku Dayak ini minta izin kepada Kris untuk melakukan ritual adat mereka. Mereka mengatakan, "Oke Pak, kalau Bapak tidak mengizinkan kami untuk membantai suku Madura yang ada di dalam, tapi tolong izinkan kami untuk melakukan ritual adat kami di sini." Tanpa rasa curiga, Kris pun mengizinkan mereka untuk melakukan ritual. Menurut Kris, ritual itu melibatkan mangkok kemenyan merah, diselingi dengan tarian-tarian khas adat suku Dayak dan teriakan-teriakan yang lebih mengarah kepada aura mistis. Setelah 1 jam ritual itu dilaksanakan dan selesai, mereka pun akhirnya pamit pergi. Setelah beberapa saat kemudian guys, terjadilah suatu peristiwa yang sangat mengerikan. Anak buahnya si Kris ini melapor kepada Kris dan mengatakan bahwa seluruh pengungsi suku Dayak yang ada di dalam telah tewas secara mengenaskan. Melihat peristiwa ini, si Kris itu seakan-akan gak percaya omongan dari anak buahnya ini. Akhirnya, si Kris ini berlari menuju ke tempat pengungsian suku Dayak tadi. Dan betapa terkejutnya Kris setelah sampai di tempat itu guys. Ternyata seluruh pengungsi suku Dayak itu sudah tewas secara mengenaskan. Keseluruhan mereka itu tewas dengan luka tersayat atau ada goresan pedang di leher mereka. Itulah guys, mengerikannya ritual adat yang dilakukan oleh suku Dayak ini. Yang ketiga guys, pada saat peristiwa konflik antara suku Dayak dan suku Madura ini terjadi di Sampit, pada saat itu yang di Sampit itu tidak hanya tinggal suku Madura dan suku Dayak, ada juga beberapa suku lainnya. Namun guys, uniknya suku Dayak ini bisa mendeteksi atau mengetahui bahwa seseorang itu Madura atau bukan, itu hanya lewat mencium aroma tubuh mereka. Jadi dengan sekali cium saja mereka itu udah tahu, oh ini orang Madura. Ada suatu kisah yang sangat menarik guys. Pada saat itu ada seorang tentara yang sedang melaksanakan patroli bersama dengan teman-temannya di wilayah Sampit. Nah mereka ini di tengah jalan bertemu dengan sekelompok warga Dayak. Nah langsunglah mereka ini berdialog dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba orang-orang Dayak ini langsung mengatakan bahwa Bapak adalah orang Madura. Dan Bapak nggak bisa bohong, kami tahu dengan mencium aroma tubuh Bapak. Nah, melihat hal itu, tentara itu pun mengakui bahwa dia adalah orang Madura. Nah, tapi kemudian masyarakat suku Dayak tersebut menyampaikan bahwa nggak apa-apa Pak, Bapak tidak ada kaitannya dengan orang-orang yang berkonflik di sini. Kami hanya menyerang orang-orang Madura yang ada di Pulau Kalimantan ini. Nah, tapi jika nanti ada lagi orang yang mengatakan Bapak orang Madura, Bapak tunjukkan saja mandau yang saya berikan ini. Nah, kemudian orang Dayak itu memberikan mandau kecil kepada si tentara tersebut. Nah, itulah guys, uniknya kemampuan orang-orang Dayak mengenali suku Madura hanya lewat penciuman saja. Oke guys, itu tadi konflik yang pernah terjadi antara suku Dayak dan suku Madura. Konflik ini sungguh sangat mengerikan dan sangat menakutkan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa video ini saya buat bukan untuk menyalahkan, menyudutkan, atau mendiskreditkan pihak-pihak tertentu. Saya buat video ini murni sebagai bentuk kecintaan kita terhadap sejarah, dan agar kita bisa belajar bahwa pentingnya dan betapa berharganya sebuah perdamaian. Serta agar kita bisa belajar jangan sampai terjadi peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi seperti konflik Sampit ini di masa yang akan datang. Tetap rajut persatuan dan kebersamaan kita di bawah Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin demikian aja video kali ini guys. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.